ahli kubur menjadi perantara dan seterusnya. Sehingga sebagian dari kaum muslimin meyakini kalau kita berdoa di dekat kuburan Kiai Fulan, Mbah Fulan, maka doa kita mustajab. Kalau kita datang ke kuburan Wali Songo, maka doa kita pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah kesyirikan ya. Maka al-hadar hati-hati ya dari perbuatan-perbuatan syirik seperti itu. Nah, kemudian wala yusra'u liman ya'ti uhudan an yaksudama yuqalu bi annahu musallan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi safahi al-jabal liyusalliya fi. Tidak disyariatkan bagi orang yang datang ke Uhud dengan maksud dia ingin sholat di tempat sholatnya Nabi yang ada di kaki gunung Uhud. Karena Nabi dulu pernah sholat di situ, saya mau sholat di situ. Nah, itu tidak boleh. Ya, itu tidak boleh. Au ayyasuda uhudan tabarruka, au yasuda jabal rumat tatabbu'an li asari as-sahabah. Atau dia bermaksud untuk naik ke Bukit Uhud ngalap berkah. Naik ke tempat para pemanah ya, yang ditugasi oleh Nabi agar bisa mengikuti jejak para sahabat. Nah, hadza la yusra, tidak disyariatkan. Gitu. Fadzalika wa ghairuhu mimma yakunu min ghairil Islam. Fadzalika wa ghairuhu mimma yakunu min ghairis salam wa du'a lis-syuhada laisa masru'an wala mustahabban syar'an. Nah, hal tersebut tadi ya dan yang lainnya dari sesuatu ya selain mengucapkan salam dan selain mendoakan para syuhada tidak ada yang disyariatkan. Tidak pula dianjurkan. Jadi yang dianjurkan ketika kita datang ke Baqi atau Uhud ya hanya untuk mengucapkan salam, mendoakan para syuhada. Itu saja, tidak lebih dari itu. Tidak mencari-cari, oh dulu mereka berdiri di sana, ayo kita berdiri di sana. Enggak. Atau dulu Nabi pernah katanya sholat di sana, ayo kita sholat di sana. Tidak. Ini namanya at-tatabu li asari as-sahabah. Atau at-tatabu li asari an-nabi. Nah, ini tidak boleh. Ghairu masru'. Bal huwa, bahkan dia minal umur al-muhdasah al-manhi anha. Bahkan itu termasuk perkara baru dalam agama yang dilarang. Makanya Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu beliau pernah mengatakan innama halaka man kana qablakum bitatabu'ihim asaru anbiya'ihim. Sesungguhnya hancurnya kaum sebelum kalian disebabkan apa? Nah, tatabu, jadi mengikuti asar bekas-bekas para nabi mereka. Nabi dulu nginep di sana, kita nginep di sana. Nabi dulu sholat di sana, yuk kita sholat di sana. Nah, itu namanya tatabu bi asari an-nabi. Fahada ghairu masru'. Nah, itu. Jika tujuan kita itu, lalu kita anggap itu sebagai ibadah. Nah, itu tidak boleh. Atau dalam bahasa kita sebenarnya napaktilas gitu ya. Napaktilas itu. Tapi jika tujuannya ibadah itu haram, tidak boleh. Itu perkara baru dalam agama. Tapi kalau tujuannya selain itu bukan untuk ibadah maka tentu saja boleh. Nah, falyakun lana fi kalami Umar radhiyallahu anhu makna wa maqta. Maka hendaklah buat kita ini semua apa yang dikatakan oleh Umar itu sudah cukup lah. Sudah cukup ya untuk apa? Memotong tadi ya. Menghentikan perbuatan-perbuatan yang tidak disyariatkan. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta jemaah sekalian. Nah, kemudian bab berikutnya tentang al-mazarat, tempat-tempat ziarah. Maka di setiap umrah itu ada program namanya city tour, ya, ada city tour. City tour itu mengunjungi al-mazarat. Ya, itu pasti ya setiap travel umrah akan mengajak para jamaahnya untuk melakukan city tour. Tur keliling tempat-tempat ziarah yang ada di sekitar Madinah dan di sekitaran Makkah. Ya. Nah, untuk ziarah saja. Nah, hunaka amakin ukhra fil Madinatil Munawwarah tu'rafu bil mazarat. Nah, di sana ada tempat-tempat lain di Madinah Al-Munawwarah yang disebut dengan al-mazarat, tempat-tempat yang biasa dikunjungi. Kal Masjidis Sab'ah al-qaribah min mauqi'i ghazwatil Khandaq. Ada Masjid Sab'ah ya, yang lokasinya dekat dengan tempat terjadinya perang Khandaq.
ada Masjidu Al-Qiblatain, ada Ba'dul Abar, sebagian sumur-sumur ya. Ada Masjid Al-Ghamamah. Nah, saya kalau Masjid Sab'ah belum pernah. Kalau Masjid Qiblatain hanya sekedar lihat lewat gitu. Sumur-sumur belum ya. Masjid Ghamamah, nah sempat masuk ke Masjid Al-Ghamamah. Nah, pernah viral di jamaah haji Indonesia itu atau jamaah umroh ya. Tahlilan di Masjid Ghamamah itu ya. Iya, itu ada itu. Akhirnya kan ditangkap sama askar-askar itu ya, ahlul bidah itu, nah, di Masjid Ghamamah. Nah, jadi bahkan di mana itu belum lama kan ngadain tahlilan juga ya, di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram itu, kan sempat viral juga itu. Nah, jadi aneh-aneh itu ya, nggak puas kalau tahlilan di Indonesia, jadi ingin menghidupkan tahlilan di Makkah gitu ya, di Madinah. Nah, iya, masya Allah ya, subhanallah. Nah. Kemudian ada wal masajidul lati tunsabu li Abi Bakrin. Ada masjid yang disebut dengan Masjid Abu Bakar di Madinah tuh. Nah, saya pernah berkunjung masuk ya. Masjid Abu Bakar. Ada Masjid Umar, ada Masjid Aisyah. Kalau Masjid Aisyah itu di Makkah ya, di apa namanya? Tempat mikot ya, mikot. Mikot itu ada di Zi'ronah, satu lagi Tan'im ya. Di Tan'im itu ada Masjid Aisyah radhiyallahu anha, besar masjidnya dan aktif sampai sekarang digunakan. Sementara kalau Masjid Abu Bakar, Masjid Umar itu udah nggak digunakan. Hanya bangunan ya, tapi tidak digunakan untuk sholat. Karena memang dari Masjid Nabawi tidak terlalu jauh jaraknya. Jadi tinggal jalan, saya lupa itu ke arah mana gitu. Jadi dari Masjid Nabawi itu jalan dekat itu, berdekatan itu Masjid Abu Bakar, Masjid Umar, Masjid Ali juga ada. Masjid Ghamamah termasuk ya. Nah, faqulu hadhil amakin la yusra'u takhsisuha bi ziyarah. Nah, semua tempat-tempat yang disebutkan tadi tidak boleh secara khusus la yusra ya, tidak disyariatkan dikhususkan untuk dikunjungi. Maksudnya mengkhususkan diri kita berkunjung ke sana untuk ibadah itu nggak boleh. Tapi kalau hanya untuk lihat di mana sih masjidnya, oh sana. Nah, itu tidak ada masalah. Tapi kalau dikhususkan lalu dianggap sebagai ibadah, nah, itu namanya tatabu bi asari as-sahabah namanya. Itu tidak boleh. Wala yahsabanna zairu laha annahu bi ziyaratiha yasulu ala ziyadati sawab. Dan jangan sekali-kali orang yang berkunjung itu dia berharap dengan mengunjungi masjid-masjid tadi lalu dia berharap bisa mendapatkan pahala. Enggak. Tidak ada pahala. Ya, kunjungan biasa saja gitu. Fa inna tatabu'a asari al-anbiya was-salihin kanat sababan fi halakil umam min qablina. Karena mengikuti tadi bekas-bekas para nabi, orang-orang soleh itu adalah sebab ya binasanya suatu umat sebelum kita min qablina. Wala yahsunu bil muslimina an yukhalifu hadiya nabiyihim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hadiya ashabihi radhiyallahu anhum ajmain. Dan ya, janganlah seorang kaum muslim jangan berbaik sangka ya terhadap orang-orang Islam yang menyelisihi petunjuk Nabi mereka, Nabi Muhammad SAW, yang menyelisihi petunjuk ya teladan dari para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Fa innal khaira ya kullal khairi fi hadihi wa hadihim. Karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi dan sahabat radhiyallahu anhum. Wasyarru au fa inna syarra kulla syarri fi al mukhalafah an hadihi wa hadihim. Dan keburukan ya betul-betul buruk adalah ketika kita menyelisihi ya, petunjuk dari Nabi dan apa yang dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Yang ini. Jadi kalau kita ziarah ya udah sekedar berkunjung saja, sekedar pengen tahu mana sih Masjid Ghamamah, mana Masjid Abu Bakar dan seterusnya. Nah, kemudian peringatan pentingnya ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama disebutkan yahrusu kasirun minal hujjaji alal muksi fil madinatil munawwarah ayyaman aktsar minal ayyamil lati yamkusunaha fi Makkah. Banyak ya para jamaah haji
yang mereka senang tinggal di Madinah lebih lama daripada tinggal di Makkah. Banyak orang seperti itu. Memang suasananya lebih nyaman, tenang di Madinah memang. Itu fakta itu. Semua coba tanya siapapun yang pernah haji atau umroh, di Madinah itu lebih nyaman, lebih tenang. Karena ini apa rata gitu. Kalau di Mekah kan naik turun gitu. Di Mekah itu sangat teratur, Madinah itu sangat teratur, sangat rapi, ya, tenang. Nah, tapi jangan sampai keadaan yang nyaman di Madinah membuat kita lebih senang tinggal lebih lama di Madinah. Ini kerugian. Apa sebab? Karena di Makkah ada Masjidil Haram, di mana apabila kita sholat di Masjidil Haram, ta'dilu mi'ata alaf fi ghairihi minal masajid. Kalau kita sholat di Masjidil Haram, itu lebih utama 100.000 kali sholat dibanding kita sholat di masjid yang lain. Kalau dibanding Masjid An-Nabawi, berarti 100 kali lebih baik sholat di Masjidil Haram daripada sholat di Masjid Nabawi. Nah, sungguh sangat disayangkan gitu kalau ada orang kok lebih senang lebih lama tinggal di Madinah daripada di Makkah. Nah, maka harusnya diutamakan di Makkah. Maka biasanya kalau umroh 9 hari biasanya 1 hari perjalanan, 1 hari pulang, tinggal 7 hari. Nah, nanti biasanya 3 hari di Madinah, 4 hari di Makkah. Normalnya begitu, yang masuk begitu harusnya. Jangan sampai di Makkah di Madinah 4 hari, di Makkah cuma 3 hari. Nah, itu sayang sekali. Nah, karena kesempatan untuk bisa sholat lebih utama 100.000 kali, nah itu akan terlewat gitu kalau kita lebih lama tinggal di Madinah ya. Karena ini perbedaan yang sangat besar ya. Coba bayangkan aja 1 hari ya kita sholat 5 waktu. Berapa itu kan? 1 sholat aja kan 100.000 kali. Kalau 5 kali, tinggal kali 5. Nah, kan banyak sekali. Sayang gitu. Kalau 1 hari saja misalnya terlewatkan. Padahal kita posisi sudah di sana. Nah, kemudian Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Bahkan ada sebagian orang yang meyakini ya. Ini yang kedua ya. Kasirun minal hujjaj yazunnun anna ziyaratal Masjidin Nabawi hiya min manasikil haji. Nah, banyak para haji itu mengira ziarah ke Masjid Nabawi merupakan bagian daripada manasik haji. Nah, enggak, bukan. Oleh karenanya banyak orang yahrusuna 'alaiha kahirsihim ala manasikil haji. Semangat ya untuk ziarah ke Masjid Nabawi sebagaimana semangatnya mereka untuk melakukan manasik haji, ibadah haji. Bahkan ada orang meyakini hatta lau anna rajulan hajja walam ya'til Madinah fa indahum anna hajjahu naqis katanya. Ya kalau ada orang datang berhaji, dia tidak sempat ke Madinah, maka hajinya kurang katanya, tidak sempurna. Nah, ini keyakinan batil, tidak ada kaitannya. Andai kata kita haji hanya ke Mekah, nggak ke Madinah, selesai, sempurna hajinya. Gitu. Nah, tapi ada orang meyakini seperti itu. Memang ada hadis-hadis palsu. Ya, salah satunya misalnya Nabi kila ya auruwiya anin Nabi SAW, diriwayatkan dari Nabi SAW, man hajja falam yazurni faqad jafani, kata Nabi. Barang siapa yang haji dan dia tidak mengunjungi, tidak berziarah kepadaku, kata Nabi, faqad jafani, maka sungguh dia telah bersikap lancang kepadaku, kata Nabi SAW. lancang, songong lah, nggak sopan sama Nabi. Nah, ini hadis palsu, maudhu. Gitu. Faktanya ala ghairi ma yazunnu haula. Faktanya tidak seperti yang dikira oleh mereka itu. Walaupun memang ya, ziyaratul Masjidin Nabawi sunnatun sara'ah ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam lis-shalah fihi. Ziarah ke Masjid Nabawi sunnah memang disyariatkan. Dan bahkan Rasul beliau mendorong kita untuk sholat di Masjid Nabawi. Tapi lakin la ilaqah
baina az-ziyarah wa bainal hajj. Tidak ada kaitan antara ziarah ke Masjid Nabawi dengan haji itu. Wala yatarattabu ala ziyaratil masjid sihatanil hajj. Dan mengunjungi Masjid Nabawi sama sekali tidak ada konsekuensi apapun terhadap kesahan haji ya. Nggak ada konsekuensinya. Tadi kita haji ke Mekah atau nggak ke Madinah tetap sah. Tidak ada konsekuensi apapun. Nah itu. Bal wala kamala lahu, bahkan tidak juga sebagai penyempurna haji, nggak ada. Karena ziarah al-Masjid An-Nabawi laisat min manasikil hajj. Ziarah ke Masjid Nabawi bukan bagian daripada ibadah haji. Bal hiya masru'atun li dzatiha wahdaha. Tapi memang dia disyariatkan ya secara mandiri gitu. Artikan kata Nabi la tasudu ar-rihal illa salasati masajida. Janganlah kamu memaksakan diri untuk melakukan perjalanan atau safar ya kecuali ketiga masjid untuk ibadah maksudnya. Satu Masjid An-Nabawi, dua Masjidil Haram, yang ketiga Masjidil Aqsa. Nah, itu dibolehkan. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, kemudian yang terakhir mahzurat al-haramain, larangan-larangan di dua tanah haram. Yaitu Makkah dan Madinah, al-haramain. Dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, juga dalam riwayat Ashabus Sunan ya, ada hadis Ubad bin Tamim an ammihi, dari pamannya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna Ibrahim harrama Makkah wa da'alaha." Sesungguhnya Nabi Ibrahim harrama Makkah, minta Makkah disucikan ya. Wa da'alaha, dan mendoakan kebaikan untuk Makkah. Wa inni haramtul Madinah. Dan aku, kata Rasul, ya, menjadikan Madinah suci, memohon kepada Allah supaya Madinah juga dijadikan kota yang suci, haram. Kama harrama Ibrahimu Makkah, sebagaimana Nabi Ibrahim mengharamkan kota Makkah. Maka Makkah Madinah itu disebut tanah haram, atau keduanya disebut al-haramain. Nah, al-haramain. Kesucian Makkah Madinah itu ya biwahyi minallahi subhanahu wa ta'ala li nabiyhi wa rasulayhil karimain, itu berdasarkan wahyu dari Allah kepada kedua nabi dan kedua rasulnya yang mulia. Memang Allah mewahyukan kepada Nabi Ibrahim, kepada Rasul Allah subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Muhammad SAW, supaya apa? Mengharamkan kota Makkah Madinah tadi ya, dan mendoakan kebaikan. Itu. Maka kalau kita mendengar ada istilah al-haram, haramain, haraman, itu maksudnya adalah Makkah Madinah. Wala yajuzu itlaqu lafzil haram sar'an illa alaihima wahdahuma. Kita tidak boleh ya menyebutkan lafaz haram secara syariat kecuali kepada kedua tempat tersebut, Makkah dan Madinah. Jadi nggak boleh kita membuat ini di Indonesia ada tanah haram. Nah, itu nggak boleh ya. Kita buat tanah haram. Nah, di Solo misalnya, atau di Imogiri Timur misalnya. Nah, itu nggak boleh ya. Nah, misalnya ya. Jadi itu hanya dibolehkan secara syariat untuk Makkah dan Madinah saja. Menuduh gimana ya? Oh, contoh misalnya, bukan menuduh itu ya. Jika ya maklum habis buka puasa jadi baper ya. Nah, baik, Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, termasuk ya kita menyebut Masjidil Aqsa sebagai Masjid Haram itu tidak boleh juga. Ya, nggak boleh. Jadi haramain itu ya Masjid Nabawi, Masjidil Haram, udah. Aqsa walaupun disebut itu nggak bisa. Nah, termasuk wala ala Masjid Ibrahim Al-Khalil idlam lam yusammil wahyu haraman illa Makkah wal Madinah. Nah, jadi wahyu tidak pernah menyebutkan kata haram kecuali untuk Makkah dan Madinah. Nah, ini tasri' la makana lil aqlil bashari fihi. Ini syariat. Jadi bukan
ranah otak kita untuk ini haram, nggak boleh. Nah, tapi termasuk yang boleh, yang kalau berkunjung ke sesuatu itu termasuk Aqsa juga. Jadi 3 masjid kan? Iya. Tapi Aqsa nggak boleh kita sebut haram. Itu maksudnya. Ya walaupun tadi kata Nabi kan la tasudu ar-rihala illa salasati masajid. Janganlah engkau melakukan perjalanan panjang ya kecuali untuk niat ibadah maksudnya, kecuali ketiga masjid. Masjid Al-Haram, Masjid An-Nabawi dan Masjidil Aqsa. Tapi Aqsa nggak boleh kita sebut haram gitu. Nah, ada beberapa larangan fi ardil haramain. Nah, la yajuzu fi'luha liman kana yahya fihima, yang tidak boleh dilakukan di tanah haramain ya, bagi orang yang hidup di sana tidak boleh, atau bagi orang yang datang ke sana untuk haji atau umroh atau untuk kepentingan yang lain. Ada beberapa hal yang dilarang dari dulu sampai sekarang. Kalau dia melakukan maka dia berdosa. Apa sajakah yang tidak boleh dilakukan di tanah haram Makkah Madinah itu? 1, saydul hayawan wat tayr wa tanfiruhu wal i'ana alaih. Tidak boleh berburu hewan termasuk burung gitu. Dan tidak boleh juga menyebabkan hewan-hewan itu lari. Atau kita menolong orang lain untuk berburu hewan atau burung di Makkah Madinah. Nah, di sana banyak burung merpati. Ya. Jadi banyak sekali. Ya kita seneng ngasih jagung gitu ya. Kita lewat mereka biasa aja. Ya, jangan sampai kita tangkap satu oleh-oleh buat dibawa ke Imogiri Timur, Panasir kan seneng merpati misalnya. Nah, itu enggak boleh dibawa. Ini merpati dari Madinah kan. Nah, itu enggak boleh ya. Haram itu dilakukan. Kemudian termasuk qat'un nabati wasyauqi illa mada'at al-hajah wad darurah ilaihi. Nah, haram juga kita memotong ya pepohonan termasuk duri kecuali jika memang ada hajat atau ada keadaan darurat, maka itu dibolehkan. Nanti ada pohon namanya pohon izkhir. Nah, itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat di Makkah Madinah ya. Karena pohon izkhir itu ya bagus daunnya untuk bahan bakar, awet. Nah, termasuk pohonnya itu dahannya konon ya di sini sebutkan bisa memunculkan aroma lemon gitu. Ininya dahan-dahannya. Dan dia bagus untuk bahan bakar. Maka dipakai ya oleh para al-haddad. Haddad itu pandai besi ya untuk pembakaran. Dan daunnya itu bagus untuk sakaf. Sakaf itu genteng. Ya. Itu bagus daun-daunnya. Nah, maka bangsa Arab ya, orang Makkah Madinah itu senang menebang pohon izkhir. Nah, kecuali itu karena dibutuhkan maka tidak mengapa. Yang ketiga, hamlu as-silah, membawa senjata ke masjid ke tanah haram ya. Di Madinah atau Makkah itu juga dilarang. Nah, memang tidak seluruh Makkah itu tanah haram. Jadi ada batasan, nanti ada tanda ini batas tanah haram. Di barat, timur, utara, selatan. Ada ininya, ada tandanya ya, bangunan gitu, semacam gerbang lah. Radius saya lupa ya berapa kilo dari Masjid Nabawi atau Masjidil Haram ya. Radius berapa kilo ke utara, selatan, barat, timur. Tapi ada batasannya. Maka kayak Tan'im, Zi'ronah itu udah tidak termasuk haram. Walaupun itu ada di Makkah. Makanya dia masuk tanah halal. Dimana kalau orang mau ngambil mikot harus keluar dulu. Keluar dari tanah haram. Nah, ke Zi'ronah atau ke Tan'im. Gitu. Lokasi. Hah? Beda, jauh. Beda arah. Haramnya itu satu lokasi. Jadi ada lingkaran gitu, sejenis lingkaran. Nah, dalam lingkaran itu semua masuk kategori tanah haram. Yang ini semua tadi nggak boleh lakukan. Tapi kalau di luar tanah haram,
itu nggak ada masalah. Berburu hewannya, memotongkan pohonnya, membawa senjata tidak masalah. Tapi kalau sudah masuk tanah haram nggak boleh. Nanti ada hadisnya. Ya. Kemudian yang keempat, yang haram dilakukan di tanah haram Mekah Madinah adalah apa? Iltiqatu al-luqatah. Ya. Mengambil, memungut barang yang jatuh milik orang. Dompet orang, uang, misalnya ada uang 1 gepok gitu ya. Wah, lumayan. Gitu. Misalnya, atau dompet isinya ada uang, itu haram, kita nggak boleh ngambil. Nah, itu. Maka disingkatakan iltiqatul luqatah fi haram Makkah lil haji. Ya, itu tidak boleh. Amma mangkana mukiman, tapi bagi orang yang memang tinggal di sana, kan ada orang Indonesia tinggal mukim di sana ya, bertahun-tahun, untuk menjadi apa? Mutawib misalnya, atau jualan. Orang Madura banyak sana ya. Nah, kalau mukim di sana dalam waktu yang lama, boleh dia mengambil luqatah itu, tapi dengan syarat wa arrafaha, mengumumkan. Diumumkan. Nah, karena beda antara orang yang ziarah untuk haji umroh dengan orang yang mukim, berbeda hukumnya. Bagi kita, seberapapun berharganya barang yang kita temukan, jangan diambil. Pas lagi jalan-jalan gitu ya, jalan dari hotel, nemu iPhone seri 16 misalnya. Ini ada iPhone nih. Ya, udah, nggak usah diambil. Karena itu haram. Nah, itu haram. Nah, ini bapak-bapak dan ikhwas sekalian. Mana dasarnya? Nah, dalilnya adalah hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW, riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Apa kata Nabi? Inna hadzal balada harramahullahu yauma khalaqas samawati wal arda. Sesungguhnya negeri ini Allah sucikan sejak Allah menciptakan langit, 7 lapis langit dan bumi. Fahuwa haramun bihurmatillah. Dia haram karena disucikan oleh Allah. Ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat kata Nabi. Wa innahu lam yahilla al-qitala fihi li ahadin qabli. Sesungguhnya tidaklah halal berperang di tanah haram. Ya, tidak dihalalkan kepada siapapun sebelum aku. Walam yuhillali. Begitupun tidak dihalalkan bagiku. Illa sa'atan min naharin, kecuali sesaat di siang hari. Ada saat memang Nabi diizinkan untuk menumpahkan darah. Waktu Fatu Makkah, itu sebentar di siang hari. Salah satu orang, ada beberapa orang sebenarnya yang dibunuh ya. Tapi memang tidak begitu populer. Tapi kalau kita baca kitab sejarah yang tebal itu, ada salah satunya Ibnu Khattal. Ibnu Khattal itu dibunuh. Dia sembunyi di bawah kain kiswah Ka'bah. Dibunuh, dipenggal oleh sahabat. Nah, itu maka Nabi mengatakan walam yuhillali illa sa'atan min nahar. Juga tidak dihalalkan bagiku untuk membunuh di sana di tanah haram kecuali sesaat di waktu siang. Nah, itu waktu Fatu Makkah ya. Ada beberapa sebenarnya. Nah, fahuwa haramun bihurmatillahi ila yaumil qiyamah. Maka itu haram dengan ya kesucian dari Allah sampai hari kiamat. Wala yu'dadu saukuhu. Tidak boleh dipotong ya ranting pohon yang berdurinya. Wala yunaffaru saiduh. Tidak boleh diburu hewan buruannya, dibuat lari, itu tidak boleh. Wala yultaqatu atau wala yaltaqitu luqatatahu illa man arrafaha. Tidak boleh juga diambil barang temuannya kecuali kalau dia mau mengumumkannya. Dan mengumumkan luqatah itu 1 tahun, mau tinggal di Madinah 1 tahun. Jadi jangan dikira wah ini ada iPhone 16, tak ambil nanti tak umumkan. Padahal dia di Makkah cuma 4 hari kan misalnya. Oh, masih jauh, harus setahun. Baru dia boleh memiliki. Nah, itu. Wala yukhtala khalaha, dan juga tidak boleh dicabut rumput-rumputnya. Qala Al-Abbasu radhiyallahu anhu, berkata pamannya Al-Abbas radhiyallahu anhu kepada Nabi, "Ya Rasulullah, illa al-idkhir." Ya Rasul, kecuali pohon idkhir. Nah, fa innahu liqainihim wa libuyutihim.
Karena sesungguhnya pohon izkhir itu untuk pandai besi dari mereka dan untuk atap rumah-rumah mereka. Maka apa kata Nabi? Illa al-izkhir, kecuali pohon izkhir itu boleh. Nah, selain itu tidak boleh. Ya. Kemudian hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala dia mengatakan sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yahillu li ahadikum ay yahmila bi Makkah as-silah. Tidaklah halal bagi salah seorang di antara kalian membawa senjata ke Mekah. Nah, itu hadis akhrajahu Muslim. Kemudian hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni fil Madinah, yaitu di Madinah maksudnya, la yukhtala khalaha wa la yunaffaru sayduha wa la yultaqatu luqatatuha illa liman ansyadaha biha. Tidak boleh dicabut rumput di Madinah, tidak boleh diburu hewan buruannya atau dibuat lari, dan tidak boleh dipungut barang temuannya illa kecuali liman ansyadaha, bagi orang yang mau mengumumkannya, wala yasluhu li rajulin ayyahmila fiha as-silah liqitalin, dan tidaklah boleh bagi seseorang membawa senjata di Madinah untuk berperang, tidak boleh. Wala yasluhu an yuqta'a minha sajaroh, dan tidak boleh dipotong dari Madinah itu pohonnya illa ayya'la farajulun ba'irahu, kecuali jika ada seseorang memotong itu untuk memberi makan hewan ternaknya, untanya. Nah, itu dibolehkan. Hadis akhrajahu Abu Daud. Syekh Sakrah, wallahu alam siapa yang dimaksud Syekh Sakrah oleh Syekh Abu Wali Kamal bin Said Salim ini, beliau mengutip pandangan dari Syekh Sakrah rahimahullah. Beliau mengatakan paman ata syai'an min hadhil mahzurat, barang siapa orang yang melakukan salah satu dari larangan-larangan ini, faqad asim, maka sungguh dia telah berdosa. Wa yalzamuhu at-taubatu wal istighfar, dia harus bertaubat, harus beristighfar. Illa as-sayd, kecuali kalau dia berburu, menangkap hewan buruannya, fa inna ala al-muhrimi, maka bagi orang yang sedang ihram fihi, di sana harus membayar damul jaza, yaitu menyembelih seekor kambing, ziyadatan ala at-taubati wal istighfar, sebagai tambahan dari taubat istighfar. Jadi dia tetap harus taubat istighfar, tapi dia harus menyembelih seekor kambing, bayar dam kalau dia menangkap atau memburu hewan buruannya di sana. Wallahu a'lam bishawab. Jadi baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta sekalian, alhamdulillah tuntas sudah pembahasan Kitabul Haji wal Umroh, wa ma haulaha, dan yang ada sekitarnya. Yes, demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam ini. Masih ada sedikit waktu, barangkali di antara Bapak Ibu yang mau bertanya, kami silakan. Silakan. Itu yang tadi batasnya tanah haram itu, Ustaz. Ya. Itu apakah bentuknya seperti satu wilayah kampung itu atau cuma komplek? Hanya komplek di Masjidil Haram lokasinya ini. Baik. Tanah haram itu lebih luas dari Masjid Al-Haram daripada Masjid Nabawi. Jadi ada radius berapa kilo gitu. Jadi ada perumahan, ada perumahan, ada hotel, pertokoan dan seterusnya ada. Kan di sekitar Masjid Haram banyak toko-toko juga. Banyak hotel, ada rumah orang-orang tertentu palingnya, orang-orang kaya yang ada di situ. Kalau perkampungan orang biasa di luar, di luar tanah haram. Kalau mau ke Tanim lewat, nanti kita melewati perkampungan orang Arab kelihatan, itu termasuk rumah-rumah yang dikontrakin ke orang-orang Indonesia, orang-orang Asia, itu ada. Itu. Ada. Jadi dia luas. Bisa dicek nanti saya lupa belum ngecek berapa. Dulu sempat baca penjelasan radius jarak dari titik Masjid Al-Haram atau Masjid Nabawi ke timur berapa kilo, ke barat berapa kilo, utara selatan berapa kilo. Itu ada keterangannya. Jadi dia lebih luas dari satu kampung. Terus Ustaz, kalau yang katanya Dajjal itu tidak akan memasuki
kota itu apakah hanya Mekah itu kan apakah di Masjidil Haram aja atau satu Mekah? Nah, kalau dalam hadisnya ya ada 2 kota yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal, Makkah wal Madinah. Nah, itu yang disebutkan dalam hadis. Nah, apakah yang dimaksud itu Makkah tanah haramnya toh, Madinah tanah haramnya toh, atau memang area Makkah Madinah? Kalau kita bicara Makkah, itu lebih luas dari tanah haram. Di dalam Makkah itu ada tanah haram, di Madinah ada tanah haram. Sementara batas ya kota Makkah Madinah itu lebih luas lagi. Nah, itu lebih luas lagi. Yaitu walaupun ya misalnya Arafah itu masuk ke mana Arafah? Makkah apa Madinah? Oh, Makkah karena dia ada di dekat Makkah. Tapi dia bukan tanah haram, ya itu. Nah, itu. Tapi ya ada yang mengatakan itu bagian daripada Makkah. Ya, padang Arafah kan itu luas juga. Jadi itu. Nah, dalam hadis tentang Dajjal ya tidak bisa masuk ke kota Makkah Madinah, itu Nabi menyebutnya ya Makkah wal Madinah. Nah, itu Allah alam ya apakah hanya sebatas tanah haram atau lebih luas daripada itu. Kenapa? Ilahnya alasannya disebutkan karena Makkah Madinah itu dijaga oleh para malaikat. Tapi sebelum Dajjal datang, itu ada gempa besar nanti. Akan terjadi gempa besar di Makkah dan di Madinah. Nah, untuk apa? Membersihkan Makkah Madinah dari orang-orang yang buruk. Dari orang-orang buruk. Gitu. Nah, nanti baru setelah itu akan datang Dajjal, yang ada di dalam itu udah orang-orang baik semua. Gitu. Jadi gempa besar Makkah Madinah itu dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk ya kalau beras itu ditapeni. Yang nggak mutu itu pada terbang gitu. Yang mutu-mutu ya tetap ada di sana. Jadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Disortir betul, Pak. Masih ada yang lagi yang lain? Pengalaman satu Beni Murudani zamannya Pak Harto itu kan Menteri Pertahanan Indonesia kan orang kafir gitu. Itu pas kita di sana di Mina itu dikabarkan teman-teman ini ada Menteri Pertahanan tapi diterima di Jeddah. Di Jeddah itu di dekat dengan itu. Itu ternyata itu tamunya orang kafir. Jadi mungkin kemungkinan kalau orang yang orang beragama non-muslim itu diterima di luar tidak boleh masuk ke tanah haram. Iya, memang orang kafir tidak boleh masuk ke tanah haram. Aturannya begitu. Tapi sekarang itu mereka ada yang berani. Bahkan ada video ya, perempuan masuk ke area Masjid Nabawi itu, dekat Masjid Nabawi, pakai bikini. Iya, ada ditangkap oleh askar. Waktu masuk sih pakai jilbab, pakai ya lengkap lah, pakai cadar. Pas deket itu dibuka semua sama dia. Iya, itu ada yang berani, tapi ditangkap itu. Nah, ditangkap. Itu nggak boleh ya. Tapi ada orang pendeta orang Indonesia ya. Saya tahu karena beliau sendiri ngaku. Jadi saya dulu pernah ngambil mata kuliah perbandingan agama ya. Nah, salah satu dosennya adalah seorang pendeta senior di Jogja. Dia cerita gitu, saya pernah kok ke sana. Ke Makkah Madinah kata dia. Loh kok bisa Pak gitu. Lah saya manipulasi data saya gitu. Jadi dia bisa. Tinggal pergi aja ke pasar pramuka. Bisa dibuat kan ya di sana. Apa aja bisa dibuat di sana. KTP, STNK, ijazah dan lain-lain bisa. Paspor aja bisa kok gitu. Nah, tapi waktu itu dosen saya nggak bilang saya ke pasar pramuka, enggak. Dia hanya mengatakan saya manipulasi data saya dan saya bisa ke sana. Itu. Ya kan di sana askar hanya lihat, apalagi ya kan waktu di bandara kan diperiksa KTP kita. Kalau muslim oke nggak ada masalah. Tapi kalau kok Nasrani ya itu bermasalah. Supaya nggak jadi masalah kan harus diganti dulu KTP-nya. Ya itu. Jadi kalau bukan muslim masuk tanah haram dilarang. Haram. Ya. Tadi misalnya Jeddah apakah termasuk Makkah apa bukan? Itu. Bukan tanah haram. Ya bukan, jelas itu kan jauh. Tapi masih area Saudi kan? Saudi Arabia. Bukan, itu Jeddah bukan Makkah. Tapi wilayah Saudi kan? Maka boleh kalau hanya sekedar masuk wilayah Saudi
Tapi ke tanah haram nggak boleh. Kecuali tadi ya, mereka yang memanipulasi data, nah itu bisa ya. Ya tadi yang saya pernah lihat videonya, ada gitu perempuan. Kan saya ada grup ya, grup alumni pondok gitu, yang ACS ya, alumni Cinta Sunnah. Nah, beberapa ya alumni pondok kami gitu ya, alma mater. Itu banyak teman-teman yang masih pada kuliah di sana, di UIM ya. Dan kalau ada hal-hal seperti itu kan kita tanya konfirmasi. Bener nggak ada kejadian seperti itu? Videonya seperti itu? Oh bener, memang ada itu. Nah, jadi beritanya memang benar gitu. Nah, kan ada Saudinesia ya, ada Saudinesia di akun Facebook, Instagram itu juga kadang memberitakan hal-hal yang seperti itu ya. Deh itu wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik, cukup Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Nah, baik kita cukupkan. Alhamdulillah. Tuntas sudah pembahasan Kitabul Hajj wal Umroh. Semoga ya kita yang belum haji dan belum umroh bisa segera ya melaksanakan ibadah haji dan umroh. Diundang oleh Allah Ta'ala dengan penuh kemudahan. Ya, mudah-mudahan ya. Dimudahkan kita bisa berangkat ke sana. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita akhiri kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.